Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Azahrawan dengan NIM J3J118005. Yang saya hormati yaitu dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Rasidin Sitepu SPMSI, dan dosen penguji saya, Ibu Febriantina Dewi, SE MM MSc. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan pasar dengan digital marketing pada Rumah Jamur 208 Kisaran. Latar belakang 1. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, banyak masyarakat Kabupaten Asahan yang belum mengetahui produk Rumah Jamur 208 Kisaran, yaitu sebesar 38% dari total responden. 2. Tingginya pengguna internet. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 73,7% dari total populasi. Pengguna internet di Sumatera Utara merupakan kontribusi terbanyak di Pulau Sumatera. 3. Berdasarkan tugas akhir Rizky Julius Nainggolan, Rumah Jamur 208 Kisaran memiliki potensi peningkatan hasil produksi jamur tiram sebesar 100% dengan awal rata-rata panen 30 kilo per hari menjadi 60 kilo per hari. Keragaan perusahaan. Sejarah berdirinya perusahaan. Rumah Jamur 208 Kisaran adalah perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang agribisnis yaitu tanaman, khususnya dalam budidaya tanaman jamur tiram dan pengolahan jamur tiram di Kelurahan Siumbut Baru, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Rumah Jamur 208 Kisaran didirikan oleh Bapak Ahmad Rafi'i pada tanggal 20 Agustus tahun 2008. Sebelum didirikannya usaha jamur tiram, Bapak Ahmad Rafi'i menjalani hidup sebagai pekerja migran Indonesia di Malaysia selama kurang lebih 5 tahun di perusahaan aluminium. Beliau memiliki tekad dan cita-cita untuk tidak menjadi pekerja migran selamanya, karena keterbatasan akan usia dan tenaga. Jamur tiram merupakan makanan favorit di Malaysia. Itulah yang melatar belakangi Bapak Ahmad Rafi'i membuka usaha budidaya jamur tiram di Indonesia. Bapak Ahmad Rafi'i mengikuti kursus pembelajaran jamur tiram di Lembaga Cita Mushroom Resource Kapar, Klang, Selangor. Selain itu, Bapak Ahmad Rafi'i juga belajar budidaya jamur tiram di Kudus, Jawa Tengah. Unit bisnis Rumah Jamur 208 Kisaran. Rumah Jamur 208 Kisaran terdiri dari 3 kegiatan usaha, yaitu menjual media tanam, jamur tiram, serta produk olahan. Sumber daya perusahaan. Sumber daya fisik. Rumah Jamur 208 Kisaran memiliki lahan seluas 1.600 meter persegi yang digunakan untuk produksi jamur tiram serta pengolahan jamur tiram, dan juga sebagai tempat tinggal karyawan. Rumah Jamur 208 Kisaran juga memiliki mesin streamer, mesin press, dan juga mesin pengaduk. Sumber daya manusia. Dalam menjalankan kegiatan operasional, Rumah Jamur 208 Kisaran dibantu oleh 11 orang karyawan, 4 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Karyawan Rumah Jamur 208 Kisaran berasal dari wilayah sekitar Kabupaten Asahan. Sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan Rumah Jamur 208 Kisaran berasal dari modal sendiri, bank, dan juga mitra perusahaan seperti PT Inalum. Modal tersebut digunakan untuk kegiatan operasional dan kebutuhan usaha. Hasil dan pembahasan. Rumusan ide pengembangan bisnis menggunakan analisis SWOT, yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi yang diambil adalah weakness opportunity, yaitu mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Kelemahan pada Rumah Jamur 208 Kisaran yaitu promosi produk masih sederhana dan kurang optimal. Banyaknya masyarakat Kabupaten Asahan belum mengetahui produk Rumah Jamur 208 Kisaran. Dan Rumah Jamur 208 Kisaran memiliki peluang yaitu permintaan relatif meningkat, tingginya jumlah pengguna media sosial, tren mengkonsumsi jamur meningkat. Sehingga muncul ide pengembangan bisnis, yaitu
pengembangan pasar dengan digital marketing pada Rumah Jamur 208 Kisaran. Kemudian, menganalisis aspek non-finansial, yaitu perencanaan produk, perencanaan pemasaran, perencanaan produksi, perencanaan organisasi dan manajemen, perencanaan sumber daya manusia, dan perencanaan kolaborasi. Dan aspek finansial yaitu perencanaan biaya, perencanaan penerimaan, proyeksi laba rugi, dan analisis RC ratio. Apabila ide pengembangan bisnis tersebut layak, maka dapat dijalankan. Apabila ide pengembangan bisnis tersebut tidak layak, maka akan dilakukan evaluasi. Perencanaan produk. 1. Media tanam jamur tiram. Media tanam jamur tiram adalah backlog yang sudah dilakukan proses pembibitan dan inkubasi, sehingga konsumen mendapatkan backlog yang sudah siap tumbuh jamur tiram. Backlog dikatakan layak untuk dijual apabila miselium sudah memenuhi backlog serta tidak ada tanda-tanda terkontaminasi. 2. Jamur tiram. Jamur tiram merupakan salah satu jenis jamur yang disukai masyarakat karena memiliki gizi yang baik dan dapat diolah menjadi berbagai olahan masakan, serta rasa dan tekstur yang khas. Jamur tiram memiliki ciri-ciri umum yaitu tubuh buah berwarna putih hingga kekuningan, dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung. 3. Olahan jamur tiram. Olahan jamur tiram diolah berdasarkan pengalaman serta masukan dari konsumen maupun mahasiswa yang melakukan praktik kerja lapangan di Rumah Jamur 208 Kisaran. Berbagai menu olahan jamur tiram Rumah Jamur 208 Kisaran yaitu sop jamur ayam kampung, mujair pecak jamur, lele pecak jamur, ayam pecak jamur, tumis kangkung jamur, tumis brokoli jamur, jamur crispy, dan peyek jamur. Perencanaan pemasaran. Pengembangan pasar yang akan dilakukan adalah menggunakan digital promosi, yaitu website dan media sosial. Media sosial yang digunakan yaitu Instagram dan Facebook. Kedua aplikasi tersebut merupakan bagian media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat. Sedangkan penggunaan website sebagai media promosi karena lebih fleksibel dan profesional. Isi website dan sosial media berupa informasi seputar Rumah Jamur 208 Kisaran, penawaran produk dengan gambar, video, dan narasi menarik. Pembuatan website perlu diperhatikan karena membutuhkan tenaga khusus untuk membuat website, serta pembuatan desain website tersebut agar menarik konsumen. Cara pemesanan bisa melalui telepon, form pada website, direct messenger ke admin sosial media, metode pengiriman, menggunakan aplikasi Gojek dan proses pembayaran, dapat melalui transfer ATM, menggunakan aplikasi Dana, dan link aja. Dalam melakukan perencanaan pemasaran, strategi pemasaran dilakukan dengan cara menganalisis 3 macam strategi, yaitu segmentasi pasar atau segmentation, target pasar atau targeting, dan penempatan produk atau positioning. Segmentasi berdasarkan geografis adalah wilayah Sumatera Utara. Secara demografis yaitu pria dan wanita usia 15-64 tahun, dan berdasarkan psikografis yaitu masyarakat dengan gaya hidup sehat. Targeting untuk media tanam yaitu petani jamur tiram. Untuk jamur tiram memiliki target yaitu pelaku usaha olahan jamur tiram, dan untuk produk olahan jamur tiram yaitu masyarakat Kabupaten Asahan dan kabupaten sekitar. Bauran pemasaran. Produk yang akan dipasarkan adalah media tanam, jamur tiram, dan produk olahan jamur tiram. Price. Penetapan harga berdasarkan harga pokok produksi dan harga di pasar sekitar lokasi usaha. Untuk media tanam dijual dengan harga Rp5.000 per backlog. Untuk jamur tiram dijual seharga Rp28.000 per kilogram, dan untuk olahan jamur tiram mulai dari Rp10.000 hingga Rp45.000 per porsi. Place. Lokasi produksi dan pengolahan jamur tiram berada di Jalan Budi Utomo nomor 116,
Siumbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi tersebut karena dekat dengan kota Kisaran, sehingga memudahkan konsumen, serta dekat dengan pemasok, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Promosi. Promosi dilakukan menggunakan radio, word of mouth, serta media online seperti Facebook, Instagram, dan website. Pada media online, mengupload konten promosi secara terjadwal, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu, agar promosi tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan. People. Karyawan Rumah Jamur 208 Kisaran memiliki keterampilan di bidangnya dan loyalitas, sikap ramah dan sopan santun dalam melayani konsumen. Physical evidence. Rumah Jamur 208 Kisaran menjual produk sesuai dengan gambar maupun video pada konten promosi. Proses. Konsumen dapat melakukan pembelian produk Rumah Jamur 208 Kisaran secara online maupun offline. Pembelian secara online melalui website dan media sosial dengan pembayaran melalui transfer ATM, aplikasi Link Aja, Dana, dan GoPay, serta proses pengiriman melalui jasa Gojek. Pembelian secara offline dapat langsung datang ke lokasi perencanaan produksi. Lokasi produksi. Proses produksi pada Rumah Jamur 208 Kisaran dilakukan di Jalan Budi Utomo nomor 116 Siumbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Lokasi tepat berada di pinggir jalan lintas antar kabupaten kota, dekat dengan pemasok maupun konsumen kota Kisaran. Luas lahan dan kapasitas produksi. Rumah Jamur 208 Kisaran memiliki lahan seluas 1.600 meter persegi, digunakan sebagai lokasi budidaya jamur tiram, pengolahan jamur tiram, dan tempat tinggal karyawan. Kapasitas kumbung budidaya jamur tiram sebanyak 1.800 baklok dengan rata-rata hasil produksi jamur tiram perharinya sebanyak 60 kg. Produksi baklok sebanyak 300 baklok per hari dan produksi produk olahan jamur tiram sebanyak 330 porsi per hari. Alur proses produksi. Pembuatan media tanam jamur tiram. Proses pembuatan media tanam atau biasa disebut dengan baklok membutuhkan bahan baku yaitu serbuk kayu, dedak, kapur pertanian atau dolomit, dan air. Semua bahan baku dibersihkan dari kotoran, lalu diaduk kemudian ditambahkan air secukupnya. Kemudian media tanam dikomposkan dengan cara ditutup menggunakan terpal selama 12 jam. Setelah proses pengomposan, media dimasukkan dan dipadatkan ke dalam plastik polipropena dan diikat menggunakan ring plastik dan karet gelang. Sterilisasi. Proses sterilisasi baklok bertujuan untuk membunuh bakteri yang menghambat pertumbuhan jamur tiram. Sterilisasi dilakukan menggunakan mesin steamer selama 6 hingga 7 jam. Pembibitan. Pembibitan dilakukan harus memperhatikan kebersihan ruangan maupun karyawan, karena di proses pembibitan paling rentan terkontaminasi. Pembibitan dilakukan dengan cara memasukkan bibit jamur tiram ke dalam baklok sebanyak 5-7 biji per baklok. Kemudian ditutup kembali ikatan baklok menggunakan koran. Inkubasi. Inkubasi dilakukan pada ruangan khusus bertujuan untuk menumbuhkan micelia pada jamur dengan ciri baklok jamur berwarna putih. Proses inkubasi membutuhkan waktu selama 45 hari dengan suhu yang dibutuhkan yaitu 25 hingga 33 derajat Celcius. Pertumbuhan jamur tiram. Pertumbuhan jamur tiram atau biasa disebut dengan growing dilakukan pada ruangan utama kumbung. Proses ini diawali dengan pemilihan baklok yang siap pindah pada ruangan inkubasi ke ruangan growing. Panen. Panen dilakukan setiap hari mulai pukul 6 pagi untuk menjaga kesegaran jamur tiram. Panen dilakukan dengan cara mencabut akar jamur tiram dari baklok. Sortasi dan grading. Proses sortasi dilakukan untuk memilih kualitas jamur yang layak atau tidak layak untuk dikonsumsi. Sedangkan grading dilakukan untuk mengelompokkan jamur berdasarkan kualitasnya, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan menu olahan jamur tiram. Pengolahan jamur tiram. Rumah Jamur 208 Kisaran memiliki usaha pengolahan jamur tiram yaitu Rumah Makan Jamur 208 Kisaran. Organisasi dan manajemen. Pada
perencanaan bisnis ini, Rumah Jamur 208 Kisaran menambah satu karyawan di bagian pemasaran. Penambahan karyawan pemasaran juga merubah struktur organisasi dengan adanya penambahan divisi pemasaran. Dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada Rumah Jamur 208 Kisaran dibagi menjadi 3 divisi, yaitu divisi produksi, divisi pengolahan, dan divisi pemasaran. Spesifikasi pekerjaan pada pengembangan bisnis 2021. Untuk divisi produksi, jenis kelamin, pria, pendidikan tidak ada minimal pendidikan, keahlian khusus tidak harus memiliki keahlian khusus. Untuk divisi pemasaran, pria atau wanita, pendidikan tidak ada minimal pendidikan, keahlian khusus memiliki keahlian mengelola website dan media sosial. Dan untuk divisi pengolahan, pria atau wanita memiliki keahlian khusus berupa bisa memasak serta memiliki sikap ramah. Divisi produksi terdiri dari kepala produksi dan karyawan produksi, divisi pengolahan terdiri dari kepala pengolahan dan karyawan pengolahan, dan divisi pemasaran terdiri dari karyawan pemasaran. Perencanaan kolaborasi. Pemasok bahan baku produksi jamur tiram. Proses pembuatan media tanam jamur tiram membutuhkan beberapa bahan, yaitu serbuk kayu, kapur pertanian atau dolomit, dedak, air, dan plastik. Untuk mendapatkan bahan tersebut, Rumah Jamur 208 Kisaran berkolaborasi dengan Panglong Jaya, toko pertanian, dan toko plastik. Pemasok bibit. Untuk menjamin ketersediaan bibit berkualitas, Rumah Jamur 208 Kisaran berkolaborasi dengan petani bibit di 2 daerah, yaitu di Kudus, Jawa Tengah, dan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pemasok bahan baku pengolahan. Rumah Makan Jamur 208 Kisaran menggunakan bahan baku utama yaitu jamur tiram. Untuk menjaga ketersediaan jamur tiram, Rumah Makan Jamur 208 Kisaran berkolaborasi dengan petani jamur tiram di sekitar wilayah perusahaan. Bahan lainnya untuk pengolahan seperti ayam, lele, dan sayur, Rumah Makan Jamur 208 Kisaran berkolaborasi dengan pedagang pasar Bakti Kota Kisaran. Penyediaan mesin. Pada penyediaan mesin, Rumah Jamur 208 Kisaran berkolaborasi dengan PT Inalum. Pemasaran berkolaborasi dengan selebgram maupun para duta di daerah kota Kisaran. Kolaborasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas serta ketertarikan konsumen melihat konten promosi Rumah Jamur 208 Kisaran. Perencanaan finansial. Asumsi-asumsi perencanaan finansial. Perencanaan finansial yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis ini adalah anggaran parsial dan laba rugi. Model yang digunakan adalah model sendiri. Pajak penghasilan usaha yang digunakan sebesar 0,5% sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang PPh. Asumsi hasil produksi jamur tiram 60 kg per hari berdasarkan tugas akhir Rizky Julis Nenggolan. Rumah Makan Jamur 208 Kisaran melakukan penjualan selama 300 hari dalam 1 tahun. Asumsi 1 kg jamur tiram menghasilkan 15 menu olahan. Asumsi pengolahan jamur tiram 330 menu per hari. Harga input dan output dalam kajian pengembangan bisnis ini berdasarkan wawancara dengan perusahaan dan kondisi harga yang berlaku saat penulis melakukan praktik kerja lapangan di Rumah Jamur 208 Kisaran. Perencanaan penerimaan. Sebelum pengembangan bisnis, penerimaan yang didapat adalah Rp1.762.400.000 dan setelah pengembangan bisnis sebesar Rp2.235.700.000. Perencanaan biaya. Biaya investasi. Sebelum pengembangan bisnis, biaya investasi adalah sebesar Rp277.349.000 dan setelah pengembangan bisnis sebesar Rp294.599.000. Biaya tetap. Biaya tetap sebelum pengembangan bisnis sebesar Rp465.058.500 dan setelah pengembangan bisnis sebesar Rp547.300.000. Biaya variabel. Sebelum pengembangan bisnis sebesar Rp692.955.000 dan setelah pengembangan bisnis sebesar Rp871.079.500. Analisis laba rugi. Pendapatan setelah pajak sebelum pengembangan bisnis sebesar Rp631.214.567.
dan setelah pengembangan bisnis sebesar Rp813.232.902. Analisis RC ratio. Sebelum pengembangan bisnis sebesar Rp1,56 dan setelah pengembangan bisnis sebesar Rp1,58, yang berarti setiap Rp1 yang dikeluarkan menghasilkan sebesar Rp1,58. Analisis anggaran parsial. Berdasarkan analisis anggaran parsial, dengan adanya pengembangan ide bisnis ini, perusahaan mendapatkan keuntungan tambahan sebesar Rp182.933.000. Dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan analisis non-finansial dan analisis finansial, ide pengembangan bisnis ini layak untuk dijalankan. Saran. Setelah dilakukan kajian pengembangan ide bisnis, Rumah Jamur 208 Kisaran diharapkan menerapkan pengembangan pasar dengan digital marketing karena dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen dan dapat mempromosikan produk dengan efektif. Demikian presentasi tugas akhir saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.